Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah kau merasa bahwa kehadiranmu di dunia ini hanyalah sekadar figuran yang tidak dianggap? Kau bangun sebelum matahari, memeras keringat sampai pori-porimu berteriak, namun tak ada yang peduli. Kau melakukan semua pekerjaan kotor, membersihkan sisa-sisa kegagalan orang lain dengan tanganmu sendiri. Tapi saat lampu panggung menyala, kau diminta mundur ke balik tirai yang gelap itu. Apakah kau merasa harga dirimu serendah oli bekas yang kau buang ke selokan? Kau melihat mereka yang bersinar di layar, sementara kau terjebak di sini, di kehampaan. Rasa iri itu mulai merayap, seperti karat yang perlahan memakan besi di dalam dadamu. Mengapa kau begitu lapar akan tepuk tangan dari orang-orang yang bahkan tak mengenalmu? Kau mengejar validasi sampai kakimu lecet, namun jiwamu tetap terasa kering dan sangat hampa. Dunia berkata kau gagal jika kau tidak berada di barisan paling depan, bukan? Tapi lihatlah tanganmu. Lihatlah luka-luka kecil yang kau dapatkan hari ini demi orang lain. Apakah itu tidak cukup? Ataukah kau memang hanya mencintai dirimu sendiri? Bukan tugasmu. Kita semua ingin menjadi pahlawan, namun tak ada yang mau menjadi debu di kaki. Kesombonganmu adalah beban yang lebih berat daripada mesin yang sedang kau perbaiki sekarang ini. Kau merasa kuat, padahal kau sedang hancur karena ekspektasi kosong yang kau buat sendiri. Berapa lama lagi kau akan membiarkan hatimu membusuk karena merasa tidak pernah dihargai? Diamlah sejenak. Biarkan kebisingan dunia ini memudar dari telingamu yang sudah lelah itu. Dengar baik-baik, karena kebenaran seringkali tidak datang dengan suara terompet yang sangat megah. Ingatkah kau pada Markus? Dia yang dulu pernah lari karena ketakutan yang sangat besar. Dia pernah menjadi cadangan, hanya bayangan di balik nama besar Petrus dan juga Paulus. Namun, dalam kesunyiannya, dia menuliskan setiap tetes darah dan air mata menjadi sebuah kabar. Dia tidak butuh panggung, dia hanya butuh kesetiaan untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Tuhan tidak sedang mencari bintang yang bersinar terang hanya untuk pamer kehebatan di dunia. Dia mencari mereka yang mau merendahkan diri di bawah tangannya yang sangat kuat itu. Lepaskan bebanmu, lepaskan keinginanmu untuk selalu dilihat oleh mata manusia yang seringkali buta. Sebab dalam kerendahan hati, kau akan menemukan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Kenakanlah kerendahan hati itu seperti pakaian kerjamu yang sudah usang dan penuh dengan noda. Lawanlah si jahat yang terus berbisik bahwa kau tidak berguna karena kau tidak kaya. Lawanlah perasaan kalah itu dengan kesetiaan pada perkara-perkara kecil yang sedang kau genggam. Kau tidak sendirian dalam perjuangan yang sunyi ini, sebab saudaramu di seluruh dunia juga sedang memikul beban yang sama di bawah langit yang juga sama gelapnya. Dan setelah kau menderita sedikit waktu, Tuhan sendiri yang akan datang memulihkan keadaanmu. Dia akan menegakkanmu, menguatkanmu, dan meletakkanmu di atas landasan yang sangat kokoh lagi. Pergilah ke seluruh dunia, bukan untuk mencari nama, tapi untuk mewartakan cintanya itu. Mewartakan lewat caramu bekerja, caramu diam, dan caramu tetap setia meskipun hatimu terluka, karena tanda-tanda ajaib akan menyertai mereka yang percaya, bukan mereka yang hanya mencari sensasi. Sekarang tarik napasmu dalam-dalam, rasakan oksigen masuk ke dalam paru-parumu yang sesak itu. Ada kedamaian yang mulai mengalir tepat di saat kau berhenti membuktikan diri pada dunia. Kau bukan sekadar angka, kau adalah alat yang dipilih untuk sebuah tujuan yang besar. Meskipun duniamu hanya seluas bengkel ini atau hanya sebatas layar komputer yang sangat dingin. Setiap gerakan tanganmu adalah doa jika kau melakukannya dengan kasih yang tulus dan murni. Jangan takut pada ketidaktahuan orang lain tentang kehebatanmu, sebab Tuhan melihat setiap tetes keringatmu. Dia menghitung setiap helai rambutmu yang rontok karena kelelahan bekerja demi keluarga dan iman. Markus menjadi besar karena dia memilih untuk menjadi kecil di hadapan rahasia ilahi Tuhan. Jadilah seperti Markus yang mampu melihat kemuliaan di balik penderitaan dan juga penolakan dunia. Hari ini, biarkan hatimu menjadi tanah yang subur bagi benih firman yang baru saja tiba. Sirami ia dengan air mata syukur, bukan lagi air mata kepahitan karena merasa tidak dianggap. Lihatlah sekelilingmu. Ada begitu banyak jiwa yang butuh sentuhan tanganmu yang jujur dan tulus. Berikanlah yang terbaik, meskipun tidak ada kamera yang merekam setiap detil kebaikan yang kau lakukan. Sebab upahmu tidak disimpan di bank dunia, melainkan di dalam kekekalan yang tidak fana.
Tersenyumlah pada bebanmu, karena beban itulah yang membentuk otot-otot rohanimu menjadi semakin sangat kuat. Kau sudah menang sejak kau memutuskan untuk tetap berjalan meskipun kakimu terasa sangat berat. Kemuliaan Tuhan tidak butuh filter, ia hanya butuh kejujuran dari jiwa yang sudah remuk. Bangkitlah, bersihkan tanganmu, tegakkan punggungmu, dan lihatlah masa depan dengan mata yang penuh harapan. Hari ini adalah hari baru untuk menjadi saksinya dalam kesunyian yang penuh dengan makna. Cahaya mulai masuk di sela-sela atap seng yang bocor itu, menyinari wajahmu yang lelah. Rasakan kehangatannya. Itu adalah pelukannya yang mengatakan bahwa kau sangat berharga bagi dirinya. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan, bahkan untuk sebuah skrup yang kau kencangkan. Engkau adalah bagian dari rencana besar yang sedang dikerjakannya di atas muka bumi ini. Tetaplah rendah hati, tetaplah setia, dan tetaplah menjadi Markus bagi sesama yang kehilangan arah. Dunia mungkin tidak akan pernah mencatat namamu di buku sejarah yang penuh dengan kebohongan. Tapi namamu sudah terukir indah di telapak tangan Sang Pencipta semesta alam yang kekal. Jangan biarkan api di jiwamu padam hanya karena embusan angin kritik yang tidak berguna. Teruslah berkarya, teruslah mencinta, teruslah menjadi manusia yang apa adanya di hadapan Allah. Di akhir hari nanti, kau akan mendengar suara lembut yang mengatakan, "Hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu yang telah lama menunggu." Itulah satu-satunya validasi yang kau butuhkan, satu-satunya pengakuan yang akan memuaskan dahaga jiwamu. Sekarang, kembalilah bekerja dengan semangat yang baru, dengan hati yang sudah dipulihkan secara total. Jadikan setiap kesulitan sebagai anak tangga untuk naik lebih tinggi menuju dekapan kasih-Nya Tuhan. Kedamaian ini milikmu, kekuatan ini milikmu, karena Kristus hidup dan bekerja di dalammu. Markus telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat luar biasa. Sekarang giliranmu untuk menuliskan kisahmu sendiri. Jangan berhenti. Perjalananmu baru saja dimulai kembali dengan kekuatan rahmat yang sangat melimpah. Tuhan, aku lelah mengejar bayangan dunia. Ajari aku menjadi setia dalam kesunyian seperti Markus. Amin. Jika kamu merasa videonya untukmu, tulis "aku setia" di komentar sebagai janji pada dirimu. Tuhan Yesus memberkati.